Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjra Ari Susanto. Teman-teman, bayangkan ada sebuah buku berkaitan dengan pertanian. Kita bahas masalah pertanian. Buku itu sering dikutip oleh orang yang bikin artikel. Jadi misalnya ada orang A, dia bikin artikel tentang masalah pertanian, dia pasti ngambil sumber dari situ. Orang B bikin riset masalah pertanian, dia ngutip dari buku itu. Kemudian ada orang C, ketika membicarakan masalah pertanian, pasti ngambil sumber dari buku itu. Kemudian buku itu ditulis, direferensikan, dibuat artikelnya secara online. Ketika orang pertanian suka nge-share itu ke sosial medianya, suka membagikan itu ke WhatsApp-nya, suka membagikan itu ke Facebook, Twitter, dan sebagainya. Artinya artikel itu artikel yang tanda kutip kredibel. Ya, jadi sehingga artikel ini jadi rujukan, dikutip, kalaupun misalkan dia nulis di websitenya dilingkan ke artikel itu, maka secara bahasa mudahnya, artinya buku atau artikel yang tadi adalah artikel yang memang trusted, ya, artikel yang memiliki nilai tinggi, artikel yang memiliki otoritas untuk membicarakan suatu topik, misalnya tadi topik masalah pertanian. Nah, itulah yang sebenarnya terjadi juga di dunia SEO. Ada sebutannya SEO off page ya, SEO off page ya, artinya elemen-elemen yang digunakan di luar website itu sendiri untuk mendukung keberhasilan naiknya kata kunci di Google Search. Nah, memang kemudian jadi abuse ya. Kita katakan mungkin bahasanya abuse ya. Jadi supaya websitenya nampak itu banyak yang mengambil, mengkutip, kemudian dibuatlah dia sebuah jaringan network, namanya Private Blog Network, namanya PBN. Nah, PBN ini adalah biasanya website dia sendiri dengan spek, misalnya kalau zaman dulu masih pakai PageRank, kalau sekarang pakai Domain Authority atau Page Authority D atau PA, ataupun kalau pakai variabel yang lain nanti pakai TF, misalnya TF itu apa ya? TF sama Trust Flow dan seperti itu. Jadi ada parameter-parameter dengan membeli domain-domain tua ya, domain-domain yang orang kan membuat website kadang udah bosen ya, ataupun sudah tidak begitu profitable, tapi domain itu dulu sangat-sangat diakui dalam misalnya kita kalau berbicara beli tiket, misalkan tiket.com misalnya. Nah, umpamanya pemilik tiket.com udah males, domainnya nggak diperpanjang. Bayangkan domain sekelas tiket.com, berapa banyak yang merekomendasikan, berapa banyak yang nge-share. Tapi domainnya expired misalnya. Pemiliknya udah malas, nggak mau memperpanjang lagi. Nah, di dunia ini ada banyak website yang dia itu mengumpulkan domain-domain lama dan berkualitas, yang itu ada catatan recordnya. Oh, domain ini sudah dipakai orang sekian tahun, domain ini ada backlink ini, ada backlink itu. Backlink itu dikutip ke web, banyak website sekali. Nah, kalau kita bisa membeli domain ini ya, dibuat menjadi sebuah website, kemudian websitenya itu kan walaupun topik awalnya masalah travel, kemudian sekarang dirubah menjadi topik yang lain, ini akan lebih cepat secara SEO ya, lebih nomor 1 di Google. Atau kita jadikan domain ini sebagai domain yang nanti kita bikin artikel review untuk mereview artikel utama kita yang kita pengen dia nomor 1 di Google. Nah, metode ini adalah metode yang proven ya untuk menaikkan ranking kita di Google dengan cara apa? Membuat blog review di artikelnya ya. Kalau zaman dulu ada backlink menggunakan profil backlink, ada yang backlink dipasang di footer, ada yang masang backlink ada di bagian sidebar websitenya. Tapi yang terbaik adalah bagaimana direview dan dilinkkan dengan anchor tag. Anchor tag tuh kalau biasanya kan kalau mau membaca artikel klik di sini. Nah, kata di situ menjadi anchor tag. Nah, itu tidak begitu manfaat. Kalau mau mengambil manfaat secara SEO off page, kalau kita membuat sebuah review, ketika membuat review, maka di situ adalah kata kunci yang kita mau target di blog, jadikan link ke arah artikel ataupun website yang memang kita mau unggulkan. Nah, itulah metode-metode dalam backlink SEO ya. Ya bagaimanapun ya, kalau sebuah website ada banyak yang merekomendasikan, maka Google akan menganggap bahwa website yang direferensikan itu website yang memang mempunyai trust ya, mempunyai authority pada bidang tertentu. Ya tentunya ada banyak, kita nggak perlu membangun private blog network sendiri, ada googling aja, nanti ada banyak jasa-jasa PBN. Tapi sekali lagi jasa PBN ini juga Google sebenarnya baca ya, jangan sampai terlalu spammy sehingga Google akan mempenalti artikel kita yang istilahnya over optimism, jadi mengoptimasinya bablasan gitu. Nah, maka harus tetap relevan dan
website-website yang mereview artikel ataupun website kita juga website-website yang memang reputasinya baik ya. Jangan website yang terlalu banyak spam di sana, apalagi website judi, apalagi website berkaitan dengan dunia bokep-bokepan dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai, yaitu yang mereview pada website kita. Nah, di sini kita belajar apa? Ada elemen lain untuk keberhasilan SEO selain sudah memilih kata kunci benar, menjadikan artikel benar. Di video-video berikutnya sebelumnya saya sudah bahas ya. Nah, ketika itu masih belum bisa ngegas ya, kita pakai strategi yang off page, yang di luar website, yaitu strategi backlink. Apakah sampai sekarang masih work? Ya masih sangat work. Apa buktinya? Industri backlink itu masih bertumbuh dengan sangat luar biasa di hari ini. Mungkin itu untuk berkaitan dengan SEO off page. Oh ya, bagaimana caranya untuk bisa melakukan SEO off page? Nah, SEO off page itu yang paling penting adalah uniknya domain, uniknya IP dari domain. Contohnya begini, ada satu orang punya satu server, ya, server kan tuh nanti ada IP address-nya 191.168.1 misalnya berapa begitu ya, itu di 10 domain. Itu mereview ke arah websitenya teman-teman. Maka 10 domain itu kalau satu server ya dihitungnya cuma satu, harus ada unik. Maka kalau memang PBN-nya bagus, dia satu website, satu server, satu website dengan sejumlah sebanyak itu. Nah, kita minta yang direview yang seperti itu. Jangan sampai domainnya kelihatannya banyak, tapi sebenarnya cuma satu server saja. Maka dibaca sama Google ya backlink cuma satu server itu. Jadi kalau bisa yang memang varian IP address-nya. Kalau memang bisnis SEO PBN yang sejati itu sudah pasti mereka SOP-nya satu domain biasanya itu beberapa tidak akan digunakan untuk mereview banyak-banyak ya. Jadi satu server satu domain, satu server satu domain, satu server satu domain, dan kualitas domain-domain itu dijaga dengan baik, bukan domain-domain yang istilahnya spammy gitu. Ya jadi pakai itu, atau kita nulis artikel untuk sebagai guys ya, untuk artikel tamu di sebuah website yang besar, dan nanti di situ ada link. Biasanya kalau memang fair play ya, kita akan mendapatkan backlink dari cara-cara yang seperti tadi, atau beli. Walaupun beli ini mohon maaf secara aturan Google sebenarnya nggak boleh, karena Google pengennya ya terbangunnya authority dari artikel ataupun website itu secara natural, secara alami. Demikian sharingnya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Saya Anji Dasanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.